Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas atau kontrol dan penguat landasan konseptual ilmu pendidikan melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi atau hakikat, epistemologi cara memperoleh, dan aksiologi atau nilai guna. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak sekadar menjadi teknik pengajaran teknis, melainkan sebuah disiplin keilmuan yang kokoh secara akademis dan bermoral. Berikut adalah mekanisme bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. 1. Mengawasi dan memperkuat eksistensi ontologi. Filsafat ilmu menetapkan batasan dan hakikat dari ilmu pendidikan agar tidak tumpang tindih dengan disiplin ilmu lain. 1. Definisi hakikat. Memastikan ilmu pendidikan difokuskan pada hakikat manusia sebagai subjek didik yang potensial dan proses memanusiakan manusia. 2. Refleksi kritis. Menguji asumsi-asumsi dasar, konsep, dan struktur teorisme ilmu pendidikan agar tetap relevan, bukan sekadar menerima teori yang sudah ada. 3. Batas wilayah. Mengawasi agar ilmu pendidikan tetap berada dalam jangkauan kajian pedagogis dan tidak melenceng ke arah ideologi yang salah. 1. Mengawasi dan memperkuat keilmiahan atau epistemologi. Filsafat ilmu memberikan landasan metode bagi pengembangan ilmu pendidikan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 1 metode ilmiah yaitu mengawasi bahwa teori-teori pendidikan dibangun melalui prosedur ilmiah yang sah, objektif, sistematis, dan kritis, bukan sekadar berdasarkan pengalaman subjektif. 2. Pengembangan paradigma. Mendorong pengembangan paradigma baru, misalnya pendekatan epistemologi pemecahan masalah untuk mengatasi kompleksitas tantangan pendidikan modern. 3. Validasi teori menjadi sarana pengujian penalaran teori pendidikan untuk membedakan kebenaran ilmiah dari opini umum. Mengawasi dan memperkuat nilai-nilai atau aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan diterapkan untuk tujuan yang mulia atau aksiologis dan bukan sekadar alat teknologi yang bebas nilai. 1. Etika dan moral. Menegaskan bahwa ilmu pendidikan syarat nilai atau tidak bebas nilai dan berpedoman pada etika untuk menghasilkan akhlak mulia. 2. Pendidikan manusiawi. Mengawasi agar penerapan ilmu pendidikan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, karakter, toleransi, dan tanggung jawab. 3. Arah tujuan. Memberikan pedoman dasar bagi tujuan pendidikan, yaitu meningkatkan martabat kemanusiaan dan kesejahteraan manusia. Ringkasnya, filsafat ilmu adalah penjaga gawang yang memastikan ilmu pendidikan tetap ilmiah secara modern atau epistemologi, jelas objeknya atau ontologi, dan bermanfaat secara moral atau aksiologi. Pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna atau mengutamakan pemahaman mendalam dan bernilai atau berbasis etika atau karakter memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan cara menjadikan ilmu pengetahuan lebih manusiawi, etis, dan relevan dengan kebutuhan manusia. Filsafat ilmu sendiri bertugas menelaah dasar-dasar, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Berikut adalah bagaimana keduanya saling memperkuat, yaitu yang pertama, penguatan komponen ontologis atau hakikat ilmu. Pendidikan yang bermakna tidak hanya sekadar mengajarkan apa atau fakta, tetapi mengapa dan apa hakikat ilmu tersebut. Dampaknya, peserta didik diajak memahami eksistensi ilmu pengetahuan bukan sebagai kumpulan dogma, melainkan sebagai upaya manusia memahami realitas. Peran ini memperkuat cabang ontologi dalam filsafat ilmu, memastikan ilmu tetap berakar pada realitas konseptual yang benar.
2. Penguatan komponen epistemologi atau metode dan validitas. Pendidikan yang bermakna menekankan proses berpikir kritis, sistematis, dan analitis daripada sekadar menghafal. Dampak, ilmu tidak diterima mentah-mentah, melainkan diuji kebenarannya atau validitas. Peran ini mendukung landasan epistemologi filsafat ilmu di mana metode ilmiah seperti pendekatan konstitusi di mana siswa membangun pengetahuan sendiri dipertajam. 3. Penguatan komponen aksiologi atau nilai dan etika. Pendidikan yang bernilai menanamkan etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Dampak ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan harus diarahkan untuk memaslahatkan manusia, bukan perusakan. Peran ini memperkuat landasan aksiologi dalam filsafat ilmu yang memastikan pengembangan ilmu tetap etis, estetis, dan humanis. 4. Pendidik sebagai agen reflektif. Pendidikan yang berbasis filosofis mendorong guru untuk tidak hanya menjalankan kurikulum secara teknis, tetapi mampu merefleksi makna pembelajaran bagi siswa. 1. Dampak guru menjadi pengembang teori pendidikan, bukan sekadar pelaksanaan kurikulum. Peran ini menjembatani teori filsafat yang abstrak dengan praktik pendidikan yang konkret. Kesimpulannya, pendidikan bermakna dan bernilai menciptakan siklus positif. Filsafat ilmu memberikan landasan teoritis ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang kokoh bagi pendidikan. Sementara pendidikan yang berkualitas tersebut menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang terus memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan karena menyediakan kerangka berpikir sistematis, kritis, dan mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini memungkinkan pendidik dan mengambil kebijakan untuk mengupas masalah pendidikan hingga ke akarnya, tidak hanya pada tingkat operasional atau teknis semata. Berikut ini adalah analisis bagaimana masing-masing aspek bertindak sebagai alat bedah. 1. Ontologi atau hakikat pendidikan. Ontologi mengkaji tentang apa yang sedang menjadi objek kajian pendidikan. Sebagai pisau analisis, ontologi membedah hakikat yang ada dalam pendidikan. Aplikasi mempertanyakan hakikat manusia, siapa peserta didik, hakikat ilmu yang diajarkan, dan tujuan dasar pendidikan. Contoh kasus, ketika terjadi perdebatan kurikulum, pendekatan ontologi akan bertanya, apakah pendidikan bertujuan membentuk manusia cerdas secara intelektual saja, atau membentuk manusia yang berkarakter dan utuh? 2. Epistemologi atau metode dan sumber pengetahuan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, divalidasi, dan dikembangkan. Ini membedah metode pendekatan dan teknik pembelajaran. Aplikasi menganalisis metode pengajaran, validitas kurikulum, dan cara belajar peserta didik. Contoh kasus saat ada masalah, rendahnya kemampuan berpikir kritis, pendekatan epistemologi yang akan menganalisis apakah metode pembelajaran yang digunakan berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. 3. Aksiologi atau nilai dan kegunaan. Aksiologi mengkaji tentang untuk apa ilmu pendidikan digunakan serta nilai-nilai atau etika dan estetika di dalamnya. Ini membedah manfaat, tujuan akhir, dan moralitas dalam pendidikan. Aplikasi menganalisis etika profesi guru, tujuan pendidikan bagi masyarakat, dan nilai-nilai karakter. Contoh kasus saat menghadapi maraknya penyimpangan moral, pendekatan aksiologi akan membedah
apakah pendidikan kita hanya mengejar nilai akademis atau angka, atau lebih mengutamakan penanaman etika atau aksiologi etika? Jadi, kesimpulannya, integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu menjadikan pendidikan tidak hanya sekadar pengajaran teknis, melainkan sebuah proses yang terarah, berdasar, dan bernilai. Dengan alat ini, permasalahan pendidikan dapat dianalisis secara komprehensif mulai dari pemahaman dasarnya, cara pelaksanaannya, hingga tujuan akhirnya. Pertanyaan keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan bertujuan untuk mendasari praktik pendidikan dengan landasan berpikir yang logis, kritis, dan sistematis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut adalah contoh konkret penerapannya. 1. Penerapan dalam kebijakan pendidikan. Filsafat ilmu atau khususnya aksiologi mendasari arah dan tujuan kebijakan agar tidak sekadar mengejar administratif. Kebijakan kurikulum merdeka atau progresivisme. Kebijakan ini berakar pada pemikiran bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa, fleksibel dan relevan dengan perubahan zaman. Pendidikan berbasis karakter atau aksiologi. Kebijakan yang menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik atau kognitif, tetapi dari pembentukan karakter atau akhlak dan etika peserta didik. Pemerataan akses atau keadilan atau aksiologi. Kebijakan zonasi sekolah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kualitas antar sekolah, mencerminkan nilai keadilan dalam pendidikan. 2. Penerapan dalam kurikulum. Filsafat ilmu memastikan konten kurikulum memiliki kebenaran logis atau ontologi dan cara memperoleh yang tepat atau epistemologi. 1. Pendekatan interdisipliner. Kurikulum yang mengintegrasi berbagai cabang ilmu, misalnya menggabungkan biologi, geografi, dan sosial dalam tema lingkungan, mencerminkan pandangan bahwa ilmu pengetahuan itu saling terhubung atau ontologi. 2. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan praktik untuk memecahkan masalah daripada sekadar hafalan fakta. 3. Pendidikan STEM. Kurikulum ini menekankan pada epistemologi ilmiah, di mana siswa belajar pengetahuan melalui teori ilmiah, yaitu mengamati, bertanya, dan merancang, serta menguji. 3. Penerapan dalam proses pembelajaran atau metode mengajar. Filsafat ilmu mendasari metode pengajaran agar siswa memahami hakikat pengetahuan, bukan hanya sekadar menerima informasi. 1. Problem Based Learning atau PBL dan Inquiry. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa mencari jawaban atas masalah nyata. Ini adalah contoh penerapan konstruktivisme atau epistemologi, di mana pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Diskusi Sokrates. Guru bertanya secara mendalam untuk menantang asumsi siswa, merangsang berpikir kritis, dan mencari kebenaran sejalan dengan prinsip rasionalisme. 3. Evaluasi otentik. Penilaian tidak hanya ujian pilihan ganda, tetapi portofolio, proyek, dan presentasi yang menilai pemahaman mendalam dan penerapan nilai aksiologi.